Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu tafsir surah Yunus, yang hari ini kita memasuki ayat 28, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sesudah menerangkan tentang jenis manusia. Ada yang selalu berbuat baik dan menghasilkan balasan yang luar biasa dari Allah, sementara ada yang selalu berusaha berbuat tidak baik dan membuahkan hasil yang membuat mereka akan menyesal selamanya, dan penyesalan itu tidak akan pernah terobati. Nah, sekarang pada ayat 28 ini Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lilladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum fazayyalna bainahum wa qala syurakauhum ma kuntum iyyana ta'budun fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin hunalika tablu kullu nafsim ma aslafat waruddu ila Allahi maulahumul haqq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Allah berfirman dalam 3 ayat ini, wa yauma, dan pada hari, nahsyuruhum, kami akan mengumpulkan mereka wahai Rasul, jami'an, semuanya. Tsumma, kemudian, naqulu, kami akan berkata nanti. Kami akan berkata lilladzi, kepada orang-orang yang asyraku, mereka telah melakukan perbuatan syirik. Kepada orang-orang yang telah berbuat kesyirikan.
makanakum antum wa syurakaukum. Makanakum, tetaplah di tempat kalian, kata Allah. Antum, kalian, hei penyembah-penyembah selain Allah, tetaplah kalian di tempat-tempat kalian, wa syurakaukum, dan sekutu-sekutu kalian. Segala sesuatu yang kalian sembah selain Allah waktu di dunia dulu, tetaplah kalian di sini. Fazayyalna, lalu kami akan memisahkan, bainahum, di antara mereka. Kami akan memisahkan di antara penyembah-penyembah selain Allah dengan yang disembah oleh mereka. Wa qala, dan nanti Muhammad pasti akan berkatalah. Ini fi'il mudhari, fi'il madhi, tapi untuk mengabarkan sesuatu yang akan datang. Konon menurut ahli bahasa, kalau ada kata kerja lampau tapi untuk sesuatu yang akan terjadi, itu bukan berarti apa yang disebut itu sudah terjadi, tapi nanti pasti akan terjadi. Wa qala, dan nanti pasti akan berkata syurakauhum, sekutu-sekutu mereka itu, para sekutu-sekutu atau sesembahan-sesembahan selain Allah yang disembah oleh manusia, nanti akan berkata kepada para penyembah-penyembahnya. Apa perkataannya? Ma kuntum iyyana ta'budun. Ma, tidaklah, kuntum, ada kalian, iyyana, hanya kepada kami, ta'buduna, kalian menyembah. Fakafa, maka cukuplah wahai Rasul, billahi, dengan Allah itu, syahidan, sebagai saksi, bainana, antara kami, wa bainakum, dan kalian, sebagai saksi antara kami dan antara kalian. Kalau dalam bahasa kita biasa mengucapkan saksi, sebagai saksi antara kami dengan kalian. Itu mereka ngomongnya sebagai saksi antara kami dan antara kalian. Itu bahasanya mereka begitu. Maka cukuplah Allah sebagai saksi antara kami dengan kalian. In kunna, ya, sesungguhnya adalah kami ini, kami Allah maksudnya, an ibadatikum, bukan kami Allah. Nah, kita lihat sini dulu ya. Nih. Maka fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum, maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu. Ini omongannya yang disembah selain Allah, itu ya. Bukan omongannya Allah. Fakafa, maka cukuplah billahi, dengan Allah itu, syahidan, sebagai saksi, bainana wa bainakum, antara kami dengan kalian. Para sekutu-sekutu Allah ini akan berkata kepada penyembahnya seperti ini. Jadi omongan antara yang disembah selain Allah dengan para penyembahnya. Nanti yang disembah itu ngomong seperti ini. Maka cukuplah Allah sebagai saksi antara kami dengan kalian. In kunna, sesungguhnya adalah kami, yakni yang disembah ini, an ibadatikum, dari penyembahan kalian, dari peribadahan kalian, laghafilin, sungguh orang-orang yang lalai. Di Kementerian Agama RI 2 ayat ini diterjemahkan seperti ini. Jadi wa yauma nahsyuruhum, wa yauma, dan pada hari
itu dalam tafsir biasa diartikan wadhkur yauma, begitu. Dan ingatlah yauma, pada hari, yang maksudnya hari kiamat. Ketika itu ya wa yauma nahsyuruhum, kami mengumpulkan mereka jami'an, semuanya. Kami mengumpulkan semua manusia dengan yang disembah oleh manusia selain Allah. Kami akan mengumpulkan semuanya. Fanaqulu, lalu kami akan berkata lilladzina asyraku, kepada orang yang menyekutukan Allah, maka nakum antum, tetaplah kalian di tempat kamu. Antum wa syurakaukum, kamu dan para sekutumu. Fazayyalna, lalu kami pisahkan bainahum, di antara mereka. Fayaqulu, nah, itu kan waqala, bukan fayaqulu. Waqala, dan berkatalah, yang berkata ini syurakauhum, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka itu, ma kuntum iyyana ta'budun, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami. Ini di sini ada catatan kaki, ada footnote nomor 387, biasanya di bawah sini nih. Nah, ini makna ayat tadi, orang-orang yang menyembah berhala itu, karena surat ini adalah surat Makkiyah ya, jadi berbicara tentang orang-orang Mekah pada waktu dulu ketika mereka menyembah berhala-berhala, menyembah segala sesuatu selain Allah dalam bentuk berhala. Orang-orang yang menyembah berhala itu sebenarnya bukanlah menyembah berhala, melainkan menyembah hawa nafsu mereka sendiri. Jadi kalau ada orang tidak mau menyembah Allah, itu dia menyembah hawa nafsunya. Kelihatannya menyembah berhala, sebenarnya bukan berhala yang mereka sembah. Mereka menyembah hawa nafsu. Pokoknya yang disembah oleh manusia selain Allah itu sebenarnya menyembah hawa nafsunya. Tuh. Karena hawa nafsu mereka lah yang menyuruh menyembah berhala. Sederhana penjelasannya ini. Terus berikutnya pada ayat yang ke-28 ya, 29. Fakafa bainana wa bainakum fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum, maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu. Terus in kunna an ibadatikum laghafilin, ini sebab kami itu laghafilin, tidak tahu menau, diterjemahkan begitu oleh Kementerian Agama. Ghafilin, sungguh orang-orang yang lalai. Artinya orang yang ya lalai, lupa. Kamu dulu menyembah aku enggak merasa disembah itu oleh kamu, gitu ya. Kami ini in kunna an ibadatikum, sesungguhnya kami tentang penyembahan kamu kepada kami la ghafilin, sungguh kami ini tidak tahu menau. Nabi Isa Al-Masih pun begitu, Pak. Hari ini Nabi Isa disembah oleh banyak manusia di muka bumi. Tapi nanti di akhirat beliau enggak tahu kalau disembah oleh manusia selain Allah. Kalau ada manusia menyembah diri beliau dan menyembah ibunya, Nabi Isa enggak tahu. Nanti di sana akan berbicara di hadapan Allah. Nabi Isa ditanya oleh Allah, terus penyembah-penyembah Nabi Isa juga ditanya. Nabi Isa merasa, ya Allah, aku enggak pernah menyuruh orang menyembah aku dan menyembah ibuku. Enggak pernah aku nyuruh mereka menyembah begitu. Itu nanti akan terjadi, Pak. Maka dari itu saudara sekalian, ayat ini oleh pakar tafsir yang terkenal
yang semua penuntut ilmu tafsir pasti akan baca kitab ini ya sebagai rujukan dalam memahami ayat demi ayat. Begini kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ini bukan yang ini. Ini tafsir Al-Baghawi, yang ini. Nah, ini. Ibnu Katsir menuliskan yaqulu ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa yauma nahsyuruhum, dan pada hari kami akan mengumpulkan mereka. Mereka siapa? Yaitu ahlal ardi, penduduk bumi, kullahum, semuanya mereka, seluruhnya, setiap mereka, seluruh mereka itu. Min insin wa jinnin wa birrin wa fajirin, maksudnya begitu. Pada hari kami akan mengumpulkan semuanya kamu. Nahsuruhum jami'an gitu kan. Pada wa yauma nahsuruhum jami'an, pada hari kami akan mengumpulkan mereka semua wahai Muhammad. Yakni penduduk bumi ini semuanya, dari jenis manusia maupun jin, maupun orang yang baik maupun orang yang tidak baik, yang selalu berbuat baik. Ini kami akan kumpulkan mereka semuanya. Makna ayat ini kata Ibnu Katsir kama qala, sama seperti Allah telah berfirman di dalam surat Al-Kahfi yang terkenal itu di ayat 47. Nah, ini kita lihat surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 47. Kita lihat ya di sini. Ini surat Al-Kahfi ayat 47. Ini tafsir nih. Jadi Ibnu Katsir itu saudara sekalian sebagai pakar tafsir, beliau kalau menjelaskan ayat Quran itu satu ayat diterangkan dengan ayat yang lain. Kalau ada. Kalau tidak ada ayat lain yang menjelaskan mengenai ayat yang sedang ditafsirkan ini, diberikan penjelasan tentang maknanya atau tafsirnya, beliau mengambil dari ayat lain. Kalau tidak ada, baru beliau mengambil dari hadis. Kalau tidak ada dari hadis, baru beliau mengambil penjelasan maksud ayat-ayat Al-Quran dari para tabi'in. Gitu. Ibnu Katsir seperti itu. Nah, ini pada surah Al-Kahfi sebagai penjelasan ayat ini, kan ayatnya berbunyi wa yaumana syuruhum jami'a, gitu kan? Dan pada hari kami akan mengumpulkan mereka semuanya. Itu sama dengan ini ayat ini. Wa yauma nusayyirul jibal wa taral arda barizah wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Nih, wa yauma, dan pada hari nusayyiru kami akan menjalankan al-jibala, gunung-gunung itu. Jadi Allah bilang, manusia, nanti ya tunggu. Di saat kami akan membuat gunung-gunung yang sekarang berada di tempatnya, nanti akan berjalan itu, lepas dari tempatnya dia berada. Gunung Merapi yang ada di Jawa Tengah, di Kabupaten Muntilan, di Kabupaten Magelang, antara Magelang dengan Jogja itu, antara Magelang, Jogja, Semarang itu, nanti akan dicopot oleh Allah itu, diterbangkan ke udara, terus diadu dengan gunung yang lainnya, hancur lebur, berkeping-keping, enggak ada sisa, jadi debu. Itu nanti akan kami lakukan. Wa yauma nusayyirul jibal, dan pada hari nanti kami akan menjalankan gunung-gunung itu, wa taral arda barizah, dan kamu akan melihat bumi ini rata. Ya, barizah, tampak jelas. Di sini diartikan beda di sini ya. Jadi akan di sini diartikan apa Pak di situ? Rata, barizah. Jadi nggak ada lagi bangunan-bangunan kelihatan. Sekarang kan kita lihat ke kiri, ada bangunan rumah orang. Lihat ke depan, ada rumahnya Pak Punasar. Mana Punasar? Lihat ke kanan, ada bangunan juga. Lihat ke belakang, ada tembok ini. Nanti ini semuanya nggak ada. Bangunannya nggak ada. Jangankan bangunan, gunung yang kokoh itu loh.
hancur lebur kok nanti. Terus kata Allah, wa hasyarnahum, dan kami pasti mengumpulkan mereka, falam nughadir, maka tidaklah kami akan membiarkan minhum, dari mereka, ahada, satupun. Tidak ada satupun manusia yang kami biarkan hidup. Dan semua makhluk yang bernyawa, yang hidup pun akan kami bikin tak bernyawa. Kami bikin mereka mati semua. Terus apa selanjutnya akan terjadi? Wa uridu ala rabbika saffa, dan mereka nanti akan dihadapkan kepada Rabb kamu, kepada pemeliharamu, kepada Tuhanmu, saffa, dalam keadaan berbaris. Sudah kami bikin semua manusia mati, kemudian kami hidupkan lagi. Kami bangkitkan dari tempat kematian mereka, dari kubur-kubur mereka. Bangkit dari kubur. Bukan hidup seperti manusia mati hidup itu. Apa itu? Zombie. Enggak, bukan seperti zombie, bukan. Betul-betul manusia. Akan kami hadapkan mereka dalam keadaan berbaris. Lalu kata Allah, laqad ji'tumuna, sungguh-sungguh kalian nanti pasti mendatangi kami, kama khalaqnakum awwala marrah, kama sebagaimana khalaqnakum, kami telah menciptakan kalian, awwala marrah, pada kali yang pertama, pada pertama kalinya. Maksudnya, kamu nanti semuanya akan datang kepada kami sendirian-sendirian, one by one, tidak rombongan-rombongan, tidak rombongan-berombongan, tidak sekeluarga-sekeluarga datangnya, tidak suami istri datang bareng bersama anaknya, atau anak dengan anak bareng bergandengan tangan, enggak, sendiri-sendiri. Kami akan datangkan kalian akan datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan dulu juga sendiri-sendiri. Waktu kamu lahir ke dunia kan sendiri. Lahir, walaupun anaknya kembar 2, kembar 3, kembar 4, kembar 5, enggak ada keluar bareng tuh, enggak ada. Satu-satu. Mau keluar sendiri dengan persalinan normal maupun dengan persalinan dengan sesar, ya, SC itu satu-satu, nggak ada kisahnya. Dokter kandungan ngoperasi bayi kembar tuh berapa kembar? 5, ambil semuanya langsung 5, seperti ngambil buah manggis yang beberapa hari ini saya makan, enak beneran buah manggis ini. Kan ada biji-biji manggis itu, kalau kita makan biji manggis kan. Ambil semuanya itu. Enaknya itu buah manggis. Kalau manusia dalam kandungan, walaupun dioperasi lahir dengan operasi sesar, satu-satu diambil satu-satu. Bayi pertama dulu dipotong dulu pusarnya, ya, terus diserahkan bidan, itu dicuci dibersihin. Yang satu lagi ambil lagi. Kalau bayinya 5 ya harus siap ada bidan 5 atau setidaknya lebih dari 1. Nih kasih. Potong yang kedua, yang ketiga, gitu satu-satu. Kama khalaqnakum awwala marrah, bal za'amtum, bahkan atau akan tetapi za'amtum, kalian mengira menyangka, allan naj'ala lakum mau'ida, bahwa tidak akan kami menjadikan untuk kalian yang dijanjikan. Ya, kamu dulu mengira janji kami janji kosong begitu ya, nggak percaya ya kalau Allah berjanji. Tapi kalau manusia berjanji kamu percaya benar kamu. Padahal omong kosong, sudah terbukti omong kosong, tapi sampean masih tetap aja belain. Betul-betul bungul kata orang sini. Ya Pak ya, bungul ya. Nah, kalau kata orang sana bahlul. Terus yang terjadi selanjutnya apa? Ini
Wa wudi'al kitab, dan pasti diletakkanlah kitab catatan amal itu. Fatarol mujrimin, maka akan melihatlah orang-orang yang berdosa itu musyfikina, dan mereka orang-orang yang takut, mimma, terhadap apa yang fihi, ada di dalamnya. Nanti akan diserahkan kitab catatan amal perbuatannya manusia ini masing-masing. Manusia yang baik begitu diterima, dia akan mengatakan kitabiyah. Muqra'u kitabiyah. Bacalah oleh kalian kitabku ini. Dipamer-pamerkan karena nilainya baik. Yang nilainya jelek, al-mujrimin, orang-orang yang berdosa, mereka takut terhadap isi dari kitab itu. Wa yaquluna, dan mereka nanti akan berkata, wahai Rasulullah, ya wailatana, aduhai celakanya kami, mali hadzal kitab, mengapa ini kitab la yughadiru, tidak meninggalkan, tidak membiarkan saghiratan, perbuatan dosa kecil, wala kabiratan, dan perbuatan dosa besar, illa ahsaha, melainkan dia mencatatnya. Kenapa semua perbuatanku tercatat di sini? Itu wa wajadu ma'amilu hadira, dan mereka pasti mendapatkan apa yang mereka perbuat, yang mereka lakukan, mereka amalkan. Hadira, hadir, datang, tertulis di kitab catatan amal perbuatannya sendiri. Wala yadzlimu rabbuka ahada, dan tidaklah akan berbuat zalim Tuhanmu wahai Muhammad ahadan, kepada satu manusia pun. Itu nanti semua tertulis. Kalau sekarang orang dituduh melakukan kecurangan, mau dilakukan hak angket dengan tenang, silakan aja. Mana buktinya? Gitu. Bisa bilang begitu dia. Karena memang ditutupi buktinya. Di akhirat enggak ada kayak begitu. Allah akan mendatangkan polisi-polisinya, para malaikat yang saya menggambarkan, bukan sama ya, menggambarkan seperti polisi-polisinya yang diperintah oleh Allah, perintah polisi Allah untuk mengawasi semua perbuatan manusia. Dicatat, direkam. Untuk menjadi bukti, ini loh kecuranganmu. Kamu kumpulkan aparat desa, ada. Jejak digitalnya ada. Pesannya apa di situ? Ada. Mudah-mudahan ada rekamannya, mudah-mudahan itu. Terus ketika pagi-pagi atau beberapa hari sebelumnya ketua-ketua RT itu dikumpulkan, mungkin saya nggak tahu tuh ketua RT, tanya ketua RT Pak Edi itu dikumpulkan apa enggak. Terus disuruh membagi-bagi amplop kepada warganya di RT-RT-nya. Mudah-mudahan ada yang menampilkannya. Ya, jadi kalau sekarang bisa saja orang mengelak. Semua sudah ditutupi, tapi nanti di akhirat dibuka semuanya, Pak. Malu nanti. Sampai sini aja dulu ya. Waktu sudah habis. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.